Selebtubers, riak-riak cinta semakin kentara dalam interaksi manis antara Prilly Latukonsina dan penyanyi Pradikta Wicaksono alias Dikta. Baru-baru ini, keduanya tampak menghadiri acara yang sekaligus promosi film mereka yang berjudul Bolehkah Aku Menangis Sekali Saja. Uniknya, saat sesi wawancara, Dikta tampak grogi berada di samping Prilly nih guys. Rasa canggung itu semakin terlihat ketika wartawan mulai menanyakan soal film yang dibintangi mereka berdua. Bahkan Prilly mengaku bahwa ia sengaja memilih Dikta sebagai pemeran utama pria di film tersebut. Dikta sendiri untuk peran ini emang kamu yang milih atau Mas Dikta ikut casting atau seperti apa sih? Aku yang pilih. Nah, kenapa? Karena aku sama Mas Dikta tuh udah pernah project kan. Kita projectnya tuh di series Cinta Dua Masa. Dan itu seriesnya tuh lucu banget. Tapi sebenarnya yang terjadi di lokasi syuting tuh kita sebenarnya sering ngobrol hal-hal yang serius dan banyak visi yang sama, dan aku ngerasa karakternya Mas Dikta tuh sama karakternya Baskara yang ada di film tuh juga punya kesamaan. Terus aku ngerasa kayaknya lucu aja nih, tadinya kita main series yang lucu-lucuan, komedi, terus ketemu untuk yang serius. Nangis. Happy lah, maksudnya karena waktu itu kan pernah ngomong ke Prilly baru kalau ada casting drama aku di casting. Udah perlu ikut casting. Kalah. Udah bagus. Terus waktu itu tiba-tiba ditawarin. Itu pas kapan ya? Pas jadi prosesnya tuh tim Sinema Kupius lagi nulis skrip, terus aku udah kayak ini Mas Dikta aja pokoknya yang main gitu. Jadi aku kayak mau ya Mas ini main. Berarti udah ada bayangan. Udah ada bayangan sosok Baskara itu, yaitu Dikta lah ya. Udah dapet bayangannya. Kan Baskara juga ceritanya dia tuh mantan atlet basket kan, jadi aku perlu cowok yang tinggi gitu lah Mas Dikta. Tapi Dikta sendiri kayak ada riset sendiri nggak sih untuk peran Baskara ini sendiri? Oh iya pasti. Karena saya tidak serius di basket, tapi saya main basket dulu. Terus beberapa karakter yang ada pesawat kelas saya riset dulu, nanya saya nonton juga, pelajarin dulu karakter, cari di juga, dan masalah saya bantu banget buat karakter. Setelah beberapa kali terlibat proyek yang sama, kedekatan Prilly dan Dikta semakin mengalir. Tak hanya di depan kamera, tetapi juga dalam kehidupan nyata nih guys. Dikta tak segan mengungkap kekagumannya terhadap sosok Prilly yang serba bisa. Sementara Prilly juga mengaku sangat nyambung saat mengobrol dengan mantan vokalis Yovie and Nuno itu. Kedekatan Prilly dan Dikta juga sukses bikin baper para penggemar. Apalagi setelah pengakuan Prilly yang seolah memberi isyarat kalau dia lagi menunggu Dikta untuk menyatakan cinta. Nah, menurut kalian, apakah kedekatan mereka hanya sebatas rekan kerja atau ada cinta yang terpendam di antara mereka? Apakah Dikta akan segera menyatakan perasaannya kepada Prilly? Yuk, tulis komen kalian di bawah ini. Jadi menurut lo, Dikta itu pasangan yang ideal nggak? Ideal itu kan relatif. Ideal itu kan relatif ya gitu. Menurut aku tuh selagi kita punya perspektif yang sama, terus mau adjust gitu-gitu tuh ideal. Karena aku tuh nggak punya tipe kalau fisik ya, beneran nggak punya tipe. Kadang aku suka sama yang kayak gini, tiba-tiba besok tiba-tiba fisiknya beda sama yang kemarin gitu. Jadi tipenya bingung kan yang kemana. Jadi aku tuh yang penting cocok ngobrol. Ya udah cocok kan? Iya. Terus mau menerima hidup aku gitu ya. Kayak aku kan kerja setiap hari, punya tanggung jawab banyak. Kan nggak banyak laki-laki tuh yang bisa nerima perempuan itu seindependen itu atau kayak sibuk gitu. Jadi aku tuh butuh pasangan yang ngerti kalau aku tuh punya tanggung jawab di hidup gitu, nggak buat dia doang prioritas hidup aku gitu. Yeah, alpha female, berarti dia kau alpha female ya? Bisa dibilang gitu ya. Sebenarnya kalau udah punya kalau aku pacaran aku tuh bisa menyesuaikan Bun. Jadi misalnya kalau lagi single ya kelihatannya independen banget, mandiri banget. Tapi kalau punya pacar aku pasti nyesuaiin. Pasti aku akan kayak mencoba untuk menyesuaikan kebutuhan dia gitu-gitu. Jadi kalau ditanya ideal atau enggak ya ideal aja. Cuma kan ya nggak tahu deh kenapa ya nggak pacaran. Kenapa nggak pacaran? Kan nyambung, ngobrol enak ya kan? Beda 11 tahun. Sama-sama jomblo ya kan? Betul.
Ya mungkin alasan itu nggak cukup kali Bun kayaknya ya untuk pacaran kali. Kan aku perempuan, aku mau nunggu aja.